Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk minggu ini periode tanggal 24 Oktober sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas 6 saham. Ada beberapa video yang saya buat untuk minggu ini ya. Jadi silakan cek playlistnya, ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi saya mulai langsung untuk pertama kali untuk saham INDF, saham Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi ini adalah grafik mingguannya atau weekly-nya untuk saham Indofood ya. Ini sebelumnya area buy on weakness sudah saya gambarkan ada dua ya. Jadi ketika dia dari atas ya, kayak ini saya sudah gambarkan 6950 ya. Kalau dia turun di bawahnya lebih baik jual dulu ya. Kalau mau buy on weakness tunggu di 6650 atau di bawahnya sekali 6075. Artinya buy on weakness itu kalau dia sudah berhasil rebound atau close di atasnya kita berusaha beli. Misalnya kalau Anda sudah beli di sini ya hijau ya. Kalau kita lihat sebelumnya, nah kemudian dia kalau turun lagi di bawahnya ya jual dulu ya, seperti itu ya. Nah kali ini kan minggu lalu ya dia sudah berhasil rebound mantul ke atas 6075, bahkan sempat melampaui 6300 sampai high-nya di 6375. Tapi ditutupnya di bawahnya 6.300 ya minggu lalu. Apakah masih menarik Pak Sunar untuk INDF? Sebenarnya untuk Indofood ini terakhir memang dia ada penurunan fundamentalnya seperti itu ya, karena kenaikan biaya operasional dan juga kenaikan bahan baku ya. Tapi kalau bicara mengenai saham Indofood ini memang luar biasa seperti itu ya. Bisnisnya dia memang banyak juga, dan juga dia investasinya itu juga nggak cuma di consumer doang ya, seperti itu ya. Terakhir kan informasinya dia lewat perusahaan yang dia kuasai, dia ikut serta dalam private placement dari Bumi ya, seperti itu ya. Jadi grupnya masih grupnya Salim ya, seperti itu ya. Jadi untuk saham Indofood sebenarnya masih cukup menarik ya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.300. Nah walaupun minggu lalu sudah berhasil, apakah minggu ini akan balik lagi ke atas 6.300? Sebenarnya strateginya cukup mudah ya. Yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stop atau stop lossnya di 6.200 atau 6.100 ya. Kemudian yang belum punya bisa tunggu buy on weakness lagi di area 6.075. Artinya kalau dia koreksi di bawah 6.075, kita buy-nya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Nah, memang sebelumnya sudah saya gambarkan juga, kalau mau tunggu amannya tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 6.300 ya. Ternyata kok Pak Sunar kok ditutup di bawahnya 6.300 untuk minggu ini, ya sebenarnya masih cukup bagus lah seperti itu ya. Memang kadang-kadang kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ya, ketika dia turun ke bawah kemudian ditutup di bawah 6.300, tapi kalau minggu depannya ini dia berhasil naik lagi ke atas 6.300, kita boleh buy back yang sebelumnya sudah jual, atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Buy-nya bertahap aja naik ke atas 6.375 yang mana adalah high-nya dari minggu lalu, kita boleh tambah lagi atau average up. Target terdekatnya di 6650 dan 6950. Jadi ini masih berjuang untuk naik lagi ke atas 6650 ya, seperti itu ya. Masih cukup menarik. Tapi misalnya kalau Anda tunggu di bawah ya tunggu aja di 6075. Artinya kalau dia turun di bawahnya atau mendekati, kalau dia sudah berhasil rebound barusan kita buy. Ini support resistance-nya untuk weekly-nya atau mingguannya. Nah, kemudian untuk daily-nya ini sudah saya gambarkan juga 6300 sama resistance-nya di 6600. Memang sudah berhasil tembus hari Kamisnya, tapi hari Jumatnya dia koreksi ditutup di 6.300. Sebenarnya sih masih cukup wajar ya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 6.200 dan 6.100 ya, seperti itu ya. Maksimum 6.000 ya. Intinya selama di atas 6.000 dia masih ada harapan ya. Buy-nya bertahap aja, kalau dia naik lagi ke atas 6.300 atau 6.375 hanya dari minggu lalu ya, kita boleh buy. Yang belum punya, kalau yang mau tambah lagi atau average up silahkan ya. Ini MA20 nya sudah melandai. Sebelumnya memang dia downtrendnya lumayan kuat ya, tapi ini sudah masih ada harapan untuk rebound lagi. Ini sudah mulai mengarah ke atas ya, akan mulai mengarah ke atas. Boleh buy-nya bertahap aja. Target price resistance dekatnya 6.600 ya. Memang perlu diingat INDF ini kadang-kadang lemot ya. Ini sebelumnya dia pernah akhir dari tahun sebelumnya ya, setelah kuartal 3 dia cenderung breakout ke atas 6.600 tapi nggak lama lagi turun ya, tapi kemudian dia cenderung sideways. Jadi kalau mau trading sideways-nya untuk Indofood ini selama di atas 6.300 masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Indofood. Kemudian berikutnya untuk ICBP. ICBP sudah saya gambarkan juga, target 9425 sudah tercapai. Jadi yang ikutin saya, ini area buy on weakness sudah saya gambarkan 8975 dan 8500. Kalau dia breakout ke atas 8975, di analisa saham sebelumnya saya sudah sebutkan boleh tambah lagi, atau yang belum punya kalau buy silakan. Nah, posisinya sekarang memang dia sedang di area resistennya 9425. Nah, apakah dia bakalan balik lagi ke bawah
belum tentu ya seperti itu ya. Jadi pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya boleh pasang di sekitar area 9.300 atau maksimum di 8975 ya. Ikutin garis saya tetap sama. Nah kemudian kalau misalnya yang belum punya strateginya boleh buy on weakness lagi di area 8975 atau 8500. Artinya buy on weakness itu kalau turun kita jangan langsung buy. Buy-nya kalau sudah berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan hari itu atau besoknya lagi. Nah, kita boleh buy ya kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya. Nah, kalau misalnya buy on weakness tidak dikasih, kita boleh buy high sell higher. Ini high terdekatnya kita perhatikan di sini di area 9625 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 9625, yang belum punya kalau mau buy silakan, yang sudah punya mau tambah lagi atau average up silakan, dia akan menguji 9.900. Kalau breakout lagi maka target price berikutnya adalah 10.625. Jadi sebenarnya untuk ICBP ini masih cukup menarik ya. Ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya masih cukup bagus. Kemudian untuk daily chart-nya ini sudah saya gambarkan, area buy on weakness sudah saya gambarkan di 8.500. Jadi jangan salah paham ya. Memang sebelumnya ada yang komentar, Pak Sunar yang naik aja yang sudah dibahas. Coba bahas saham yang belum naik. Padahal ketika dia naik ya saya sudah sebutkan kalau dia koreksi kita boleh buy on weakness di 8.500. Nah strateginya sekarang ini boleh buy on weakness nggak Pak Sunar? Boleh. Kalau belum punya yang mau buy on weakness tunggu di 8975 ya, atau terdekat banget paling dekat di 9.200. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun di bawahnya angka yang saya gambarkan ini dia berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah kalau dia turun lagi di bawah 8975 lebih baik tunggu di area supportnya di 8.500. Kalau buy on weakness gak dikasih kita buy high sell higher ya. Kalau kita lihat di sini high-nya yang terakhir 9.500. jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 9.500 boleh buy. Berikutnya setiap lipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up dengan target price-nya di 9.900 dan 10.475. Memang terakhir sebelumnya laporan keuangan ICBP dia lumayan jelek ya seperti itu ya, karena dia terbebani dengan biaya operasional dan juga bahan baku ya. Nah kedepannya apakah bagus ya kita lihat aja nanti ya seperti itu ya. Setahu saya sih hasilnya belum ada ya untuk kuartal 3 ya. Jadi kalau kita lihat memang MA20 nya sudah mengarah ke atas, harganya di atas MA20 nya ya jauh ya. Jadi boleh buy on weakness kalau misalnya takut, atau buy langsung boleh aja. Tapi menurut saya sih sekalian tunggu breakout aja, tanggung ya, naik ke atas 9.500 barusan kita buy. Berikutnya setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita barusan tambah lagi. Nah Pak Sunar, ini kan resistennya Pak Sunar, jangan-jangan nanti breakout kita buy turun lagi, sesat dong seperti itu. Enggak juga, karena saya prinsipnya berpegang teguh pada tren. Selama uptrendnya masih bagus, dia kalau breakout dia akan higher high seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut. Yang penting adalah pasang trailing stop atau stop loss. Ini kan garis-garisnya sudah saya berikan. Kecuali kalau saya bicara seperti ini ya. Kalau breakout naik ke atas 9.400 boleh buy. Naik lagi tambah lagi. Kemudian kalau turun tambah lagi, turun tambah lagi, turun tambah lagi ya. Kita nggak akan pernah tahu stop lossnya di mana. Tapi kalau sudah digambarkan garisnya ya sudah tahu sendiri kan. Atau tunggu di area MA20-nya. Ya seperti itu ya. Selama ini sejauh ini MA20-nya masih cenderung bagus lah ya, mengarah ke atas, walaupun cenderung mengarahnya itu atasnya nggak terlalu tajam, lumayan mendatar, tapi ini masih peluang untuk naik lagi ke atas 9.600 ya, kurang lebih cukup ya untuk ICBP. Oke, Unilever sudah saya bahas juga, ini resistennya sudah saya gambarkan 5.400, berikutnya 6.000. Nah kalau testing resistennya, strateginya kalau yang belum punya itu boleh tunggu buy on weakness lagi di area sebelumnya. Ini sudah saya gambarkan di 4890 ya, berarti bukan saya mendoakan supaya turun, enggak, saya doakan supaya naik. Nah ini kalau mau buy on weakness tunggu di 4890 atau pakai acuan di swing high sebelumnya di sini 5125. Artinya kalau dia turun di bawah 5125 kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya. Nah, kalau buy on weakness gak dikasih, kita buy high sell higher. Itu strateginya. Jadi strategi di saham itu ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher. Kalau dia breakout kita boleh buy. Naik ke atas 5450 kita buy, target price berikutnya di 6.000 dan 6.800. Itu untuk Unilever ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini memang masih cukup menarik. Kalau mau buy sekalian tunggu breakout aja, atau buy sekarang boleh tapi bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Mau buy on weakness tunggu di 4890 atau 4340 ya, seperti itu ya. Ini weekly chartnya, support resistennya. Kemudian untuk daily-nya ini sudah saya gambarkan, buy on weakness sudah saya gambarkan, memang sedikit berbeda garis-garisnya, jangan bingung, 5125 4890. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau breakout lagi ke atas 5450 atau 5500
minggu ini kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100, kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Ini MA20-nya sudah bagus ya, mengarah ke atas, harganya jauh di atas MA20. Kalau Anda mau buy a weakness, ini garisnya sudah saya gambarkan 5125 atau 4890. Nah, juga bisa pakai acuan MA20. Saya sudah sering sebutkan ya, jadi jangan bosan-bosan. Kalau dia menembus MA20 dari atas ke bawah, tapi selama MA20-nya masih mengarah ke atas atau walaupun mendatar, asal dia nggak turun ke bawah aja arahnya ya, itu masih cukup bagus buy weakness, kita boleh buy, tapi tunggu ketika dia rebound atau mantul ya, sorenya menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buy ya. Jadi bukan berarti turun langsung kita buy, enggak. Kalau turun langsung buy itu berarti tangkap bisa jatuh ya. Jadi kita tunggu rebound mantul barusan kita buy. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher ya, seperti itu ya. Tapi cukup. Oke, berikutnya untuk Aisyah. Aisyah sudah saya gambarkan juga untuk weekly-nya 189 ke atas boleh buy, targetnya 218. Memang high-nya ini sampai 212 ya. Kemudian ditutup di bawahnya bahkan sempat lower daripada swing sebelumnya 198. Tapi selama dia masih bertahan di atas 189, menurut saya sih masih cukup menarik untuk Aisyah ini ya. Memang fluktuasinya lumayan tinggi ya. Ekornya kalau dibilang tinggi ya, lumayan tinggi ya, hampir sama dengan bodinya. Jadi kalau seperti ini strateginya mau buy sekarang boleh aja, atau tunggu sekalian buy high sell higher, naik ke atas 212 kita buy, atau 218 ya, target price berikutnya di 256. Ini support resistennya untuk weekly-nya. Intinya di sini ya, selama dia bertahan di atas 163 itu maksimum ya, dia masih ada harapan. Memang trennya ini masih cukup kuat ya, trennya ya. Dan saya perlu ingatkan, Sunat ini kan sebelumnya nggak ada volume sama sekali. Ini kan ketika dia naik ke atas 163, ini volumenya lumayan rame ya. Rata-rata 5 harinya naik ya, seperti itu ya. Kedepannya bakal ada peluang, ada ya, seperti itu. Memang fundamentalnya masih belum benar-benar bagus. Katanya sih dia sudah rombak manajemennya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja kedepannya sukses ya, seperti itu ya. Saya doakan. Jadi belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi boleh ya. Tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nah, untuk daily chartnya ini sama juga, tapi garis-garisnya lebih banyak ya. Di sini saya sudah gambarkan naik ke atas 200 boleh buy, target price berikutnya di 212 ya. Pas ya di high-nya ya, seperti itu ya. Jadi yang ikuti saya itu, garis-garis saya itu lumayan akurat ya. Ini saya gambarkan sebelumnya ya. Jadi bukan berarti kalau sudah naik itu saya gambarkan garisnya, enggak. Ini dibahas di pembahasan sebelumnya juga sudah saya bahas mengenai Aisyah. Breakout ke atas 200 boleh buy, target price di 212. Nah, ekornya panjang ke atas ini Pak Sunar. Mungkin ada yang nyangkut juga ya. Nah, yang penting di sini adalah selama dia bertahan di atas 189 sebenarnya masih ada peluang untuk naik lagi. Memang dia seringkali ekornya panjang ke atas ya. Jadi kita jangan terlalu terkaku ya. Berdasarkan candlestick pattern, memang ekor panjang ke atas itu ada potensial untuk pembalikan arah ke bawah. Kalau sebelumnya dia naik ya. Tapi nggak pasti juga. Selama low-nya ini yang ekor yang di bawah ini belum ditembus ke bawah, ya sebenarnya dia masih cukup menarik. Apalagi kalau secara gampangnya ya, ini sudah sering saya sebutkan ya, MA20 nya masih mengarah ke atas, sahamnya masih di atas MA20, jadi masih menarik. Kalau kita mau buy weakness, kita bisa pakai acuan MA20 nya. Ketika MA20 nya itu dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound lagi, motong lagi ke atas ya, di sana semangat kita untuk buy. Jadi ini area buy weakness nya, sementara saya gambarkan 172, kemudian di berikutnya di bawahnya lagi 180. Artinya kalau dia koreksi di bawah 180, rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Mungkin ada yang tanya, ini sebelumnya di sini ada yang tanya, Pak Sunar, sudah naik ke atas kok dia turun lagi? Ya, pasang stop lossnya di 172 dan 168 ya, seperti itu ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan ini untuk acuan pemasangan trailing stop dan stop loss yang bawah, yang atas untuk average up. Kalau yang belum punya, mau buy, sekalian tunggu breakout kalau mau ya. Yang tipe buy hasil akhir, naik ke atas 200 buy, naik ke atas 212 tambah lagi. Kita jangan terlalu kaku dalam arti, oh Pak Sunar, kalau naik ke atas 200 ini kan sebelumnya ekor panjang ke atas, nanti nyangkut Pak Sunar, belum tentu ya. Nah, kenapa kok saya boleh sarankan kalau naik ke atas 200 boleh buy? Saya follow-nya trennya. Kalau trennya naik, ini kan masih secara gampangnya MA20 masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya, berarti masih bisa higher lagi, walaupun sebelumnya dia gagal ya. Jadi trading di saham itu jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini dia breakout gagal lagi. Tapi belum tentu berhasil juga. Yang penting adalah pasang selalu trailing stop dan stop loss ya. Garis-garisnya ini harus tahu. Jadi trading itu enak ya kalau sudah ada panduannya, walaupun ada investor juga ada yang ini panduannya bisa diikutin juga. Itu mudah banget. Jadi yang rajin ikutin saya itu biasanya sih mereka rajin mencatat ya. Itu saran saya. Kebanyakan orang itu yang ada sih beberapa ya, nggak semuanya ya. Sering kali tanya gitu, padahal sudah saya bahas di videonya ya. Ya seperti itu ya. Mungkin mereka kurang percaya atau ragu-ragu gitu ya. Padahal yang rajin ngikutin kalau dia
bikin catatan, itu profitnya luar biasa. Karena ada yang sharing ke saya nggak mau pamer chatnya, nggak mau ya, saya nggak perlu lah pamer chatnya orang lain ke saya, muji saya nggak perlu. Tapi Anda coba sendirilah. Kalau Anda rajin mencatat, kira-kira garis-garisnya ini supportnya di mana, resistennya di mana, kan trennya sudah saya sebutkan, naik atau turun, boleh buy atau enggaknya, buy-nya di mana sudah saya sebutkan. Tinggal pasang automatic order ya, seperti itu ya. Terus Anda pilih aja, Anda suka saham yang mana. Kalau misalnya Aisyah, itu kan reputasinya jelek ya sebelumnya. Nah, kalau Anda takut ya, strateginya biasanya kurangi posisinya ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu banyak, jadi sedikit aja, walaupun uptrendnya kan masih bagus ya, seperti itu ya. Karena mungkin manajemennya masih belum percaya dengan yang baru atau gimana ya, ya kita belinya bertahap aja. Kalau nggak mau ya pilih saham yang lainnya ya, gitu aja, mudah kok ya. Oke, berikutnya untuk Mayora. Mayora memang sebelumnya saham favorit saya, cuma saya sudah nggak buy lagi waktu itu ya. Jadi ini area buy on sudah saya gambarkan 1995, bahkan resistennya sudah saya gambarkan. Target price-nya 2420 sudah tercapai ya, pas ya, ditutup di 2420 ya, minggu lalu ya. Jadi garis saya ini lumayan akurat ya, ini buktinya pas ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah punya, jangan lupa pasang trailing stop-nya, pasang aja di 2350 atau 2300, maksimum di 2140 ya, atau pakai acuan low-nya dari minggu lalu. Tapi yang belum punya, boleh buy on weakness di area ini, saya sebutkan sebelumnya di 1860 dan 1995. Boleh buy on weakness di area 2220 sampai dengan 2140 ya, itu area buy on weakness-nya. Jadi kalau dia misalnya dia koreksi, saya nggak melakukan koreksi nggak ya, kalau dia koreksi kemudian dia sudah berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah, kalau minggu ini dia berhasil higher high naik ke atas 2520, boleh nggak Pak Suntal tambah lagi atau average up, atau yang belum punya kalau mau buy boleh nggak? Boleh. Target price berikutnya di 2780, atau bahkan kalau breakout ke atasnya ini kalau kita lihat 2940 ya, boleh tambah lagi nggak? Boleh ya. Target price-nya dia masih memungkinkan ke atasnya di sini ya. Ini di area 3240 ya. Sekalian juga saya tegaskan ya, ada yang masih ragu-ragu, Mas Sunar aman nggak masuk ke saham? Karena katanya tahun depan resesi, terus kemudian inflasi makin tinggi, apalagi kenaikan suku bunga dan lain-lain. Terlalu banyak yang kita pikirkan, karena banyak sekali berita-berita itu. Kadang ada satu berita ya, dia tuh sukanya bikin clickbait ya, jadi seperti sampai sebut-sebut gerbang neraka banget ya, gitu, seperti itu ya. Nggak perlulah kita bikin yang aneh-aneh. Masa kita buat berita sampai bikin judul itu nyebut-nyebut gerbang neraka terbuka, buat apa gitu loh ya. Gila banget gitu loh. Kadang-kadang kita kalau terlalu banyak nonton news itu kita jadi pusing sendiri, makin stres ya. Yang penting adalah kita fokus ke saham-saham yang ada di portfolio kita, sudah itu aja. Kenapa khawatir yang lainnya? Wong kita nggak punya kok sahamnya ya, seperti itu ya. Nah, juga watchlist-nya, kalau kita suka saham tertentu yang kita mau punya untuk investasi ya, kita fokusnya di sana, udah itu aja. Kita lihat trennya bagaimana, support resistennya di mana, udah itu aja. Jangan terlalu mikirnya terlalu banyak. Ya, ini sudah saya sebutkan juga sering banget. Yang nonton video saya jangan bosan-bosannya ya, Pak Sunar kok diulang terus, karena seringkali saya dapat pertanyaannya, aman nggak Pak Sunar masuk sekarang? Seperti itu ya. Sebenarnya aman atau enggaknya ya kan, baik itu di trend bullish, marketnya masih bagus ya, sentimennya positif, saham itu bisa turun sewaktu-waktu ya. Jadi jangan terlalu takut juga. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Anda tahu trennya, kalau sudah balik arah dari uptrend balik ke downtrend langsung ya, kita mulai jual ya, seperti itu ya. Ini weekly-nya untuk Mayora. Kalau untuk dari daily-nya ini sudah saya gambarkan juga, 2410 sudah tembus ke atas. Kemudian target price berikutnya ini saya gambarkan, saya pakai acuan kurang lebih acuannya di sini ya. Ini 2570, kalau dia breakout lagi ke atas, target price berikutnya adalah di area sekitar 2800 ya, atau area sungai di sini ya. Ya, saya gambarkan 2800 saja. Jadi masih ada peluang untuk naik lagi sampai 2800. Kalau misalnya Anda takut ya, ini maksudnya naiknya jauh, ya tunggu aja buy on weakness lagi di area ini, ada dua ya, 2220 atau 2140. Atau area buy on weakness-nya itu pakai acuan MA20-nya. Jadi MA20-nya mengarah ke atas, bagus ya. Harganya jauh di atas MA20. Kita boleh buy ketika dia testing MA20. Suatu saat dia akan memotong MA20 dari atas ke bawah. Kemudian kalau dia berhasil rebound lagi, mantul ke atas ya, selama MA20-nya masih mengarah ke atas, walaupun dia datar masih menarik, asal dia nggak turun arahnya seperti itu. Selama MA20 itu arahnya nggak turun tajam ya, dia masih ada kemungkinan untuk buy on weakness ya. Jadi saya gambarkan, yang belum punya tunggu aja di 2220 atau 2140 ya, maksimum di
1850 ya. Tapi menurut saya sih nah, mungkin sekitar 1995 aja cukup ya, ini maksimumnya ya. Kalau turun bawahnya itu saya rasa sih hindari dulu, karena bisa jadi dia balik arah jadi tahun tren lagi nanti ya, seperti itu ya. Nah ini masih menarik kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher ya. Naik ke atasnya high-nya di hari Kamis 25.20 kita boleh buy, P-nya bertahap naik ke atas 25.70 tambah lagi freeze up. Berikutnya kalau mau tambah lagi setiap lipatan Rp50 atau Rp100 tambah lagi ya. Target plus berikutnya di 2.800. Ini masih cukup menarik. Mungkin pertanyaannya apakah ketinggalan Pak Sunar, apakah ketinggian? Ya ini sering ditanyakan ya. Kenapa saya sering sebut terus, kita jangan terlalu takut ketinggalan enggak ya. Saya sebutkan lagi, mungkin jangan bosan-bosan ya, maaf yang sering nonton ya. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss ya. Selama uptrendnya masih bagus, kita bisa buy on weakness atau buy high sell higher. Sudah, itu aja ya. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Cepin. Weekly chartnya untuk Cepin ini sudah saya gambarkan. Cepin ini terus terang aja saya masih punya ya. Sebelumnya saya buy, kemudian dia turun sempat minus tapi belum kena stop loss saya. Stop loss saya di 5200 ya, seperti itu ya. Jadi sudah berhasil naik ke atas 5425. Ini area buy on weakness sudah saya gambarkan ya. Jadi yang ikuti saya harusnya sudah buy, naik ke atas 5550 tambah lagi. Mau buy sekarang boleh ya. Seperti itu ya. Naik ke atas 5700 tambah lagi. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 5425 dan 5250. Ini support resistnya untuk weekly-nya. Target price terdekat 6025. Target price itu bukan berarti jual ya, seperti itu. Nah, jualnya kapan Pak Sunar? Ada yang tanya saya di situ ya, di komentar ya. Jualnya adalah ketika kena trailing stop atau stop loss, atau tiba-tiba trennya kalau berbalik arah dari uptrend turun langsung ya, kita langsung jual ya, seperti itu ya. Itu strateginya. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop lossnya. Ini weekly-nya, kemudian ini berikutnya ini daily-nya ya. Untuk saham Cepin, ini area buy sudah saya gambarkan juga ya. Ini 5425 ini sebelumnya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas enggak ya. Nah ini memang secara trennya itu masih cenderung turun, karena kenapa? MA20-nya masih mengarah ke bawah. Harganya sudah mulai ditutup di atasnya MA20-nya. Ini masih kesempatan untuk bagus untuk buy, boleh ya. Nah kalau misalnya takut Pak Sunar, ini kan di tengah-tengahnya antara garisnya 5425 dan 5650. Strateginya ya boleh tunggu lagi di 5425 ya, karena sebelumnya ketika dia breakout dia cepat koreksi lagi, kemudian besoknya naik lagi. Nah ketika dia sudah mulai rebound lagi, kita baru sampai. Kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Berikutnya ini area buy di 5650. Kalau dia berhasil naik, kita boleh buy, yang belum punya, sudah punya tambah lagi atau freeze up boleh naik ke atas 5750, target price berikutnya di 6000 ya. Wah, seperti itu ya. Saya fokusnya di sini fokusnya ke trennya dan juga support resistennya. Memang trennya jangka pendeknya atau menengahnya ya, ini masih cenderung turun ya. Tapi ini sudah mulai bagus lah ya. Selama dia bertahan di atasnya 5350. Mungkin ada yang bilang, Pak Sunar sebelumnya 5350 ke atas atau 5425 ke atas saya buy. Ternyata kok turun lagi Pak Sunar. Ya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Nah, kemudian naik lagi Pak Sunar. Oh berarti salah dong analisa saya. Enggak ya. Saya hanya menggambarkan support resistennya, trennya seperti apa. Kadang-kadang memang di saham itu kalau sudah kita jual, besoknya turun atau sorenya turun atau langsung turun, itu kadang-kadang bukan salah kita. Bukan berarti analisa kita itu salah atau yang kasih saran itu sesat, enggak, karena nggak bisa ngatur marketnya ya. Nggak bisa market atur harga saham di pasar saham, nggak bisa. Ya, jadi jangan sampai Anda analisa kemudian akhirnya menyerah ya, give up ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai ya, seperti itu. Setahu saya yang pengalaman saya dari 2013 ya. Nah, sebelumnya kenapa ada orang yang give up di saham, bahkan banyak yang give up ya. Jadi anak baru terus kemudian ikuti guru saya, nggak kedengaran suaranya ya. Saya tanyain iseng-iseng, kebetulan dia chat ya. Saya iseng, loh kok lama nggak oh iya Pak, saya ada kerjaan lain gitu ya, seperti itu ya. Ya mungkin dia sebelumnya kerja nyangkut atau gimana ya, kita nggak akan tahu. Tapi ada juga yang tahun lalu juga ada yang gitu, saya tanyain ya, dia sharing, kemudian dia nyangkut saham-sahamnya, dia tungguin, ada yang nyangkut 25%, ada yang nyangkut 30%, dia nggak cut loss gitu ya, seperti itu ya. Ya jadi seperti itu ceritanya. Yang penting adalah sabar, fokus, dan disiplin. Disiplin bukan hanya cut loss. Kalau Anda disiplin cut loss doang, ya Anda ceritanya loss terus. Kalau buyback nggak berani ya susah ya, seperti itu ya. Kadang-kadang memang kalau sudah jual naik benar ya, kita lihat arahnya. Kalau bagus lagi ya kita buyback ya, seperti itu ya. Ini garisnya sudah saya ikuti, berikan, tinggal ikutin aja. Pasang trailing stop dan automatic order sell juga ya. Automatic order buy juga boleh, kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Kurang lebih cukup ya, ini sudah 6 saham. Jangan lupa lihat playlistnya untuk video yang lainnya.
Yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin ya. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Sekian.